Injil diambil daripada menurut Santo Yohanes. Pada waktu itu bersabdalah Yesus kepada para murid-Nya, "Aku akan mengutuskan kepadamu penghibur yang berasal dari Bapa. Dialah Roh kebenaran. Jikalau Dia datang, Dia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu pun harus bersaksi, karena kamu berada bersama Aku dari permulaan. Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup menerimanya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya. Dia akan memerintahkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan Aku, sebab Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang dimiliki Bapa adalah milikku juga. Itulah sebabnya Aku berkata, Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Gereja, hari jadi gereja. Selalu kita mengatakan hari jadi gereja itu adalah Paskah. Memang Paskah, sebab Pentakosta ini masih di dalam suasana Paskah. Tetapi hari jadi kelahiran kita punya gereja adalah Pentakosta. Nah, masa Pentakosta, para rasul yang sedang ketakutan karena dibunuh oleh orang-orang Farisi, mereka semua takut dibunuh, takut dibunuh. Tetapi bila masa Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan itu datang kepada mereka, setiap mereka, dan mereka dapat berbahasa dengan bahasa-bahasa yang berlainan. Nah, tidak heranlah sekarang kan, kita semua pandai-pandai. Kita boleh berbahasa Cina, kita boleh bahasa Inggris, ada yang boleh berbahasa Jepun, ada yang boleh berbahasa Timoris, orang Timoris pun boleh bahasa dusun sudah sekarang. Jadi inilah kuasa-kuasa Roh Kudus sebenarnya yang hadir, yang ada di dalam diri kita. Tapi kita tidak sadar, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, belum terlambat kita mau memperbaharui diri kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Kehidupan kita ini kita dapat rasakan mungkin baik pada masa ini, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kita pada hari esok. Mungkin beberapa saat, mungkin beberapa jam kemudian kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Maka apa yang harus kita buat, saudara dan saudari, di dalam perayaan Pentakosta pada hari ini? Mari kita yang hadir di dalam ibadat pada pagi hari ini, kita berikan janji yang begitu utuh di dalam diri kita bahwa kau menjadi, atau kita akan mau menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik. Nah, untuk awal bulan nanti, 1 hari bulan 6, ada itu pemilihan ataupun pelantikan rekoleksi sebagai pelayan komuni. Semenjak saudara dan saudari yang di sini, yang diutus oleh Tuhan, yang mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hadirlah kamu. Jumpa dengan apapun sibuk kamu, kalau kamu terbuka hati untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai pelayan komuni. Pelayan komuni adalah suatu pelayanan yang sangat baik. Kalau kita beberapa ini mungkin di buku ini perlu ada satu orang atau dua orang pelayan komuni supaya kamulah yang akan membawa Yesus kepada mereka yang sakit. Jangan mengharapkan katekis saja ataupun beberapa PPK saja untuk PK. Berapa bagus kalau ada 2 orang di dalam setiap PK itu membawa Yesus kepada mereka yang memerlukan. Satu orang pegang tulis sekarang, yang satu orang driving, kan? Jadi yang satu orang mungkin bawa itu buku untuk pelayan komuni, yang satu orang memimpin.
Jadi itu adalah pelayanan-pelayanan kita yang harus kita lakukan. Jangan mengharapkan orang lain saja. Jadi pada kesempatan kali ini, Pentecost ini, mari kita bersama-sama mohon doa daripada Roh Kudus supaya kita diberikan keberanian. Jangan kita menganggap diri kita ini saya tidak layak. Jangan menyatakan diri kau, oh bukan saya. Ada banyak lagi orang di sana yang boleh. Kalau semua orang berpikir begitu, siapa yang mau melayani? Kan? Tetapi kasih tahu diri kau, saya mau melayani Tuhan. Tapi saya tidak tahu bagaimana. Roh Kudus hadirlah saat ini supaya saya dapat membuka hati saya untuk terus melayani. Kesempatan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita hadirkan Roh Kudus di dalam pribadi kita masing-masing. Kau doakan diri kau dan kau doakan kawan-kawan di sekitar kita yang ada di sini. Mungkin mereka tidak terbuka hati karena ada halangan-halangan, tetapi karena doa kita, mereka dapat menyambut panggilan. Jadi begitu juga dengan community migran. Wajib ada pelayan-pelayan komunitasmu. Sebab kamulah yang akan datang kepada mereka yang sakit, yang menderita, yang memerlukan layanan daripada kamu. Tampillah untuk melayani di dalam Tuhan yang luas ini. Karena banyak yang mau dipanggil, tetapi sedikit yang mau menyambut ke dalam. Ladang luas, ladang Tuhan itu luas, tapi sedikit saja pekerjaan. Tahu yang melayani mana? Macam juga Roh Kudus yang telah kita baca sebentar tadi. Di mana sudah itu? Roh Kudus yang sudah kita terima sewaktu kita pembaptisan, sewaktu kita menerima sakramen Krisma. Di mana sudah itu? Tertidur. Seanak buat keramaian. Terus terlupa yang hari ini hari Minggu. Jadi marilah kita bersama-sama kita berdoa, saudara dan saudari. Kadang-kadang kita ini kedagingan, kita ini manusia biasa. Kita rasa kita selesa dengan kehidupan kita sekarang, tetapi harus kita jentik, harus kita tegur mereka supaya mereka sadar. Jangan sudah terlantar baru sadar, kan? Tapi saat inilah kita mau doakan mereka, bukan dengan bahasa kita yang kasar, bukan dengan bahasa kita menegur mereka yang menyakitkan hati, tapi mari kita coba pada hari ini kita bawa mereka di dalam doa. Jadi mari kita bersama-sama saudara dan saudari pada jam 2 petang hari ini adalah pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentecost Rally yang akan diadakan di Saint Vincent. Jadi marilah kita datang beramai-ramai. Kita mohon Roh Kudus yang sudah lama tertidur di dalam pribadi kita mengobar balik supaya kita menjadi pelayan-pelayan yang baik. Perkataan-perkataan kita yang tidak disenangi, perbuatan-perbuatan kita yang tidak disukai, kita mohon kuasa Roh Kudus pada petang hari ini di dalam Pentecost Rally supaya semua itu Tuhan pelan-pelan ubah diri kita menjadi satu yang baru. Berapa heran kan selepas Pentecost ini kau menjadi seorang yang lain daripada yang lain. Kau menjadi pelayan yang rajin, kau menjadi seorang yang rajin ke gereja karena berkat doa-doa umat beriman. Jadi mari kita ambil kesempatan pada hari ini kita terus bawa di dalam doa, mohon kuasa Roh Kudus untuk terus memberikan kita semangat agar kita dapat melayani menjadi anak-anak Tuhan yang lebih efektif. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Rumah itu sangat